di podcast Minggu kali ini bersama Raditya Dika. Lo mau jelasin apa yang terjadi nggak? Mau. Coba jelaskan. Kita udah ngetek 20 menit mati lampu. 22 menit. 22 menit mati lampu. Dan tidak ke-save. Aduh maaf ya Dit ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Malu Dit. Gak apa-apa. Ternyata jantung kejut itu mahal juga listriknya. Tadi ada yang dikejut Siapa jantung. yang kejut jantung di sini? 22 menit. Tapi ya, jadi tadi kita lagi ngobrol udah 22 menit, Ya. tiba-tiba mati lampu. mati listrik. Terus yang ini pakai cover gue pakai colokan, ini pakai colokan masternya, Ya. di bawahnya core filenya. Cuma ada yang ini Cuma ke ada yang kita ini doang. Jadi kayak ngobrol sama siapa gak tahu. Gak mungkin dong. pakai kartun-kartun Gak mungkin. Pertanyaan gue kok bisa nih kantornya Vindes listriknya Bukan Vindes dong, podcast Mas. Vindes Mas. podcast mas kan tempatnya sama. Beda dong. Podcast Beda Mas, bukan tadi Vindes lu bilang. Oh gue tadi lu kebanyakan podcast hari ini. Iya, podcast Kok lu. bisa kantornya podcast mas listriknya jegluk? Itu. Soalnya dia. ini kan listriknya bareng sama rumah sakit Islam. Jadinya kalau Tadi kita udah ngomongin macam ya, udah ngomongin macam. Radit main Politik, musik. politik. Nggak ada. Kita Radit ngomongin- Dika pernah dibotakin untuk kecil. Nggak, Oh iya ya ada itu ya. Nggak, tadi kita ngomongin Radit kan main musik, Main musik. terus bikin lagu, Musik. dan ternyata dia belajar. Ikutan kursus Les musik, tulis lagu. Kelas membuat lagu. kelas buat lagu. Nah, sebenarnya ada pengen gue tanyain, Dit. Ya. Lu tuh emang orangnya apa-apa, aku ikut les gitu. Betul. Iya. Ya kayak gue lagi main padel, gue lagi sesi coaching juga padel. Oh padel yang bener we. Iya, padel apa pedal atau padel atau apa? Sama aja tomato kan. Oh gitu. Potato kan. Cuman katanya karena asalnya dari mana? Gue lupa dari mana. Pokoknya Jawa, dari Jawa. Sokotelo. aslinya padel. Katanya sih gitu padel. Sopot apa sih? Asale Sokotelo. Getuk. Lu gak tau? Itu Gak tau lagu getuk. Lu pencipta lagu gak tau lagu getuk. Melek Guslau. Meli Guslau yang Getuk asale Sokotelo. Meli Guslau. Bukan. Meli getuk. lu kecil pernah jatuh gak sih? Sering dibanting. Apa aja yang lu belajar, Dit? Maksudnya apa nih? Yang lu les. ikut les gitu. Tadi pedal, padel. Yang ada gurunya atau Ada hanya gurunya. Ada gurunya buku lah. juga? Ada bukunya boleh. Yang lu ikut kursus. Yang gue ikut kursus. Padel, gue ikut Bikin yang lagu. sekarang ini ya. Ya, bikin Padel, lagu. bikin lagu, produksi musik, gue ikut. Bahkan yang buat bikin drum pakai pet tau nggak? Bikin. Iya, bikin gambar drum. Oh, itu lu ikut juga. Ya, itu gue ada kelasnya juga. Nah, itu ada yang sama di Indonesia ada. Tadi kan kebilang musik banyak yang orang bule. Enggak, kalau Indonesia enggak. Oh. Indonesia padel. Kalau musik gue di luar. Tapi kalau gitar gue private sama produser gue, sama Daniel Robinsar namanya. Oh. Itu Gua agak gua gantung masih- ya, harus Robinson ya. Kenapa jadi Robinson? Jadi aneh gitu namanya. Harusnya kan Daniel Yang Robinson. kan namanya nama orang. Kan nama dia. Tapi harusnya Robinson. Lebih cocok. Kalau Robinson pas tuh gue gak ada Emang pertanyaan. Tapi dia gak ini pas. Loh, Mas Radit belajar gitar gitu. Maksudnya apa? Ya Udah maksudnya kan heran. dia, "Nih, Mas Radit ngapain belajar gitar gitu maksudnya. Maksudnya Seorang Raditya Dika karena gitu. gue udah nggak main karena gue udah di stand up, kenapa belajar gitar? Ya Iya. mungkin gitu kayak. Oh, enggak sih. Enggak ya? Enggak, karena kan buat dia kan juga kayak ya bisa ngajarin juga kan. Maksudnya kayak Berbagi ilmu. iya, maksudnya gue kan juga bukan profesional. Iya. Kecuali kalau misalnya gue udah pro banget atau apa, mungkin dia yang heran kenapa masih belajar justru. Oh. Kalau dari sisi sananya ya. Iya. Tapi gue kan juga masih pengen belajar, masih pengen tahu banyak hal gitu. Iya. Nah kan gue pernah ngobrol juga nih di podcast gue yang musik tuh. Heeh. Berisik. Ya lu suka banget lah musik lah. Suka. Nah sekarang terus lu jadi manggung nih, jadi ini nggak kayak anjing gue jadi serius gini nih? Apa malah happy? Happy karena kan manggungnya dikit, cuman sebulan sekali. Karena gue mau jalan cerita aneh gue juga yang Ya. show gue yang baru itu. Terus emang waktu gue nggak terlalu banyak untuk dipakai di weekend. Kalau musik kan mainnya weekend. Jadi kayak sebulan sekali itu masih enak tuh. Kayak hobi lah. Sekali. Iya masih oke. Kalau tiap hari kayaknya gue nggak tahu deh. Iya. Kalian ketemu tiap hari, gue ketemu dia aja setahun sekali aja. Kayak kebanyakan gitu. Gue juga gak tiap hari. Gue lumayan lah mau hampir tiap hari lah. Enggak ya udah enggak. Tapi kalau ketemu jarang ngobrol. Oh iya bener. Iya karena buat podcast saya. Buat podcast saya.
Ada gitu ya. Ada momen kita kalau lagi ngobrol, tadi buat tadi di podcast. Gue ada Ya cerita. Allah. Tadi di podcast. Ada gitu Seru sering. juga ya. Iya. Seru juga ya. Tadi podcast. Nah, udah ceritain ya. Ya udah cerita tadi ya. Jadi Iya. nggak ada. Tapi efek tapi surprise. emang pernah gue nanti deh di luar ya, buat di luar. Buat di luar aja. Ini buat sini Oh, iya, aja. buat sini aja. Ini kan podcast. Kita ngobrol di podcast aja pokoknya sekarang. Luar seru, jangan. Iya. Tapi menurut gue gini, gue suka musik. Kita Ya, terlalu bilang ya. ke gue suka musik. Tapi gue lagi mikir-mikir lagi. Ternyata gue suka musik karena gue suka nguliknya. Bukan manggungnya. Karena gue dengerinnya. Oh bukan dengerinnya. Contoh ya, contoh. Di mobil gue sepi. Gue gak pernah nyetel musik di mobil. Mati aja udah. Mati aja. Langsung, Iya, iya. Pak, klakson pak. Iya, bener. Masa gak denger musik? Lu kayak Ada nggak? kayak Kristo juga gitu. Krisok kenapa? Ya kemarin kan dia cerita Oh, dia iya. apa yang aneh, sepi dong di suara nggak apa ngapain? Di Gak mobil. ada. Keheningan aja. Bener. Refleksi diri. Gak tahu. Beneran? Iya, iya, keheningan. Apa yang kamu denger apa? Gitu. Nggak ada. Suara gitu. Bosen ya orang ya, berarti ya. Oh, kadang sekarang gue lagi sering nonton konten pendek Apa di tuh? mobil. Rumah-rumah terpendek di dunia. Iya. Betul. Orang-orang. Betul. Ya, apa Reels, TikTok. Oh. Itu buat konten gue juga sih. Oh, Kayak, nonton-nonton lagi gitu. ada apa sih sekarang? Tapi lagi-lagi buat dianalisa juga. Jadi emang nggak ada momen lu dengerin lagu. Di mobil tidak. Di Tapi di rumah pun kamar. tidak. Nge-gym pun tidak. Treadmill pun tidak. Terus lu dengerin Lari lagunya pun kapan? tidak. Yang mana nih? Bagian apa nih? Dengerin lagu. Treadmill gue baca buku. Hah? Iya, jalan kaki di treadmill gue sambil baca buku. Susah itu Pusing Dit. ya, iya Ah. pusing. Iya, makanya jangan ditiru. emang pusing. Tapi kan Gila aneh banget. kan jalan kaki jalan kaki. Oh jalan kaki. Gitu. Bukan capek gak sih, kayak tambah capek gak sih Kan Dit? jalan kaki ya capek jalan kaki. Iya maksudnya tambah capek gitu Iya. kayak aduh gitu. Kan gak berasa karena lagi baca. Oh. Lo pernah baca buku terus kayak tiba-tiba udah Kita udah baca sore nih? buku Nggak boker pernah. dulu, boker ya, Iya, baca komik. Boker. Ya gue gak mungkin boker di treadmill dong. Bukan bokernya, baca bukunya Baca Mas. bukunya. Lu kayak tetangga gue gitu, ketabrak. Tuh kan di treadmill. Enggak, dia enggak di treadmill. Dia di jalan. Dia ngapain baca buku sambil jalan Ya, kaki? itu kayak lu katanya. Nah, kenapa? Gue gak kayak gitu. Ya bedanya cuman dia beneran, lu virtual. Itu bukan virtual namanya. Virtual lo. Dia tanya tetangga gue, ada bapak-bapak nih. Kalau udah meninggal, kok tanya tetangga? Enggak sampai mati. Enggak, cuman sakit doang. Oh. Ya, gitu. Jadi Gue baca gak percaya sama lu. baca buku nih sambil baca iPad gini jalan kan di plus jadi baca agak jauh gini ketabrak bahaya Tabrak apa? mobil Innova. Sampai mereknya bener Iya, tuh. enggak gua Innova lama Gini. Yang pertama jangan ditiru ya gue baca di treadmill ya. Itu juga berbahaya pasti. bahaya. Ya kan? Tapi kalau gue treadmill gue lebar. Jadi emang sengaja gue beli treadmill yang agak lebar. 5 meter. Betul. Bisa berenam. Jadi gerak jalan Bang. Iya. Iya. Asik. 10 kali 20 itu Rame-rame. treadmill gue. Lebar. Lebar jadi gak keserimpet lah gitu. Mudah-mudahan ya. Ya, Sama depannya agak panjang. Jadi agak gede juga treadmillnya. Nah buat gue karena emang gue suka baca buku, gue suka Iya, treadmill. iya. Gue gak mau waktu gue terbuang banyak. Makanya gue baca buku sambil jalan kaki. Multitasking, lu Gila, multitasking gila. banget ya. Nggak pengen waktu terbuang aja. Makanya gue juga on time. Karena gue Iya, betul. nggak mau. Itu salah satu yang gue belajar dari Radit. Datang, ya emang kenapa sih datang lebih cepet? Bro. Iya. Nyontoh siapa sih lu kayak gitu-gitu tuh? Itu lu seolah-olah pertanyaan lu Iya. gak bener gitu. Maksud gua, lu itu kan pasti ada yang nyontoin kayak Tapi kemarin gue pertama kalinya gue Telat. acara off air telat gue. Gara-gara? jalan pelan. Itu di 22 menit yang gak tayang. Percuma kita callback. Bayangin aja ya. Tapi iya kata lu dulu waktu lu sekolah lu pernah dihukum karena lu telat. Ini acara off air kan konteksnya tadi. Iya tapi maksud gue berarti telat dulu telat juga. Iya. Berarti kalau- ada satu momen lu belajar jangan telat deh gitu dong. Ada ketika gue tahu bahwa kita nggak boleh buang-buang waktu kita dan orang lain. Oh, Itu nyontoh siapa kayak gitu-gitu sih? Gua bingung gua. Ya maaf ya bang. Enggak pernah kita kan dicontohin. Biasanya kita dapat contoh kan. Kita Nggak tahu gue nggak tahu dapetnya kapan. kita nggak boleh buang-buang waktu orang lain. Mati lampu setelah 20 menit buang-buang waktu. 22 menit buang waktu banyak Podcast orang. anjing kata Radit. Buang-buang waktu 25 menit anjing. Mana gue datangnya lebih dulu lagi. Foto gue treadmill berak.
Tahu gitu gue treadmill di rumah. Udah 20 menit mati lampu. Buang-buang waktu gua anjing. Enggak, tapi itu kan force major. Enggak, berarti emang lu digedein sama keluarga yang taat aturan, yang tepat waktu. Tepat waktu gitu ya. Keluarga lu gitu ya? Ya emang kayaknya sebagian besar keluarga juga begitu. Nggak ada yang diajarin kriminal. Enggak, bapak gue enggak kriminal, bapak gue nyantai. Nggak, tadi lu telat kenapa? Gue telat gara-gara di Antasari ya. Kita tuh udah nyiapin waktu 1,5 jam Iya. presensi itu. Kita ada acara di sana. Ya, nama acaranya Menjadi Manusia. Terus telat di Antasari 1,5 begitu nyampe Antasari itu Google Map-nya tiba-tiba berhenti di 40 menit ya. 40 menit. Oh, terus nambah terus. masih nih. Kok jadi berapa menit lagi? Jadi 1 jam. Jadi Jalannya melebar gitu yang. iya kok. Jadi panjang nih, ilusi optik nih. Jadi lu mundur terus. Gue bilang ke si Nurul, kita nggak boleh telat. Kita pokoknya nggak boleh telat. Akhirnya gue turun dari mobil nyari Ketapel, dari ketapel. Iya benar. Gini gue. Gitu. Iya, gitu. Sensi. Terus nyampenya ke PS. Bener. Nah Iya. itu. Kan bisa gini. Bisa gitu. Saya kocek dong. Ya, ojek online gue naik. Iya, yang nggak mesen dari aplikasi lagi. Yang Yang lagi lewat Oh, berarti aja, ojek lagi lewat aja, ojek aja. Bang lagi terima order nggak akhirnya ke sana. Terus ya udah pas sampai sana akhirnya malah gue ngebit soal gue telat. Jadi gue buka pakai ngebit aja gitu. lu telat. Nah lu tapi lu mah kan biasa kan orang kita kalau maaf nggak apa gitu ya. Iya. Perasaan lu gimana? Wah gue gak enak banget karena setahu gue itu naiknya 16.30. Gue nyampe sana 16.26. Jadi gue udah Nah nggak telat dong Dit. 16.24 lah bahkan. Iya. Bahkan 16.20 bahkan ya. Ya segitu 16.20. Nah nggak telat dong itu mah Dit. Nah ya kan gak telat kan. Terus gue nungguin orangnya pas segala macam. Begitu gue naik gue bilang ke yang jemput gue. Ini acara on time kan? Gue Iya, bilang. Maksudnya acara on time berarti gue datangnya pas kan? Iya. Gitu. Dia gak ngaret juga kan? Jadi kita pas nih. Udah mulai bang. Jadi kayaknya dia nangkapnya guanya on time gak? Dia bilang gue gak on time. Terus bukan 16.30 acaranya 16.20. Gue salah di situ juga. Oh. Karena ternyata acaranya setahu gue 16.30 ternyata 16.20. Nah pas gue naik mereka bagus lah, mereka bisa ngakalin. Akhirnya gue telat 10 dipakai menit lah. ini patung Radit gitu ya. Gini. Halo. Pakai wayang. Tapi ya udahlah gue minta maaf lah gila. Terus wayang gue turun. Iya, wayang gua turun. Akhirnya gue. Gak nyangka kan tadi wayang ya. Wayang bagus ini. Aduh. Tapi itu gak enak hatinya ya. Gak enak hatinya sumpah sampai malam gue nelponin AE gue kan masih di sana. Iya. Aduh beliin itu deh. Beliin Mobil. Panadol, beli Panadol. Abis lu udah ngomong kayak gini. Terus gue akhirnya kan bilang donat ya. Kan jadinya jadi turun banget gue gitu loh. Padahal gue rasa itu gestur yang baik. Gak apa-apa. Tapi lo udah bilang rumah jam, donat. Kan jadi kayak gue kurang ajar gitu. Tadi lu beliin Panadol. Beliin Panadol itu kayaknya pusing. Masalahnya gue kan gue ada IO juga. Iya. Gue tahu kalau talent telat kayak gimana kan kesel pasti kan. Emang selama ini kalau lu pas tour opener lu ada yang telat ya? Iya. Gak ada. Gak ada lah ya. Gak ada sama sekali. Gak ada yang berani bro. Iya tahu. Gak on time lah pasti. Anak-anak on time lah. Iya. Dan ini kan tadi juga lagi mau bikin tour lagi. Mau bikin show lagi ya. Show lagi. Cerita Anehku. Cerita Anehku. Berarti ini tuh kalau yang depannya cerita keempat Edit. Aduh gak tahu deh. Iya. Cerita cinta. Cintaku ada 2. Ya. Ada 2. Sial. Sial. Sebel dulu. Oh sebel. Sial. Aneh. Oh 5 berarti ya. Ya 5 kalau dihitung cerita cintaku 2 Iya. periode. Oh cerita lucu gue gak ada ya? Belum. Gue tadi lucu lagi gue sebutnya. Cerita mistis. Iya. Cerita mistis. Cerita horor pernah tapi sekali doang. Oh iya. Di tempat Emo Sidik. Gue nungguin cerita jorok. Berak gak cebok gitu kan. Jorok. Makan upil. Berak gak cebok tuh ada lagunya tuh. Lagu siapa? Ada. Lagu Ada kan? keroncong. Lagu keroncong. Entar berak, entar cebok, entar berak. Bukan berak gak cebok. Enggak ada. Ini lagi lagu aneh. Ini udah satu aneh. Ada entar berak, Ada coba entar Google deh. cebok. Berak tak cebok lagu. Ada gue dengerin itu. Oh iya, lagu anak kecil kali. Enggak. Enggak. Orang-orang Orang dewasa. gede. Orang gede. Tulus.
Ada kan? Siapa? Bener kan bro? Kufaku. Ya Allah. Tahu lah gue begituan. Tahu kan. Dia emang lu pemerhati aneh segala keanehan ini. Iya. Kayaknya lu yang aneh-aneh suka demen dah lu kayaknya ada. Seneng sih. Abis hidup kan juga udah aneh. Iya, Maksud gue iya. kayak melihat semua dari sisi yang absurd sih menarik buat Aneh tuh gua. gimana kayak makan lewat hidung gitu. Ada tuh di TikTok. Kan lu suka main TikTok. Orang makan lewat hidung. Pernah ngeliatnya Dit? Gak pernah lewat di ini gue. Iya, Lo ada. tahu kan kalau algoritma itu ditawarkan menurut apa yang kita suka kan? Iya. Tapi kan makan lewat hidung siapa yang suka? Ya makanya kok nempel di lu. Makanya. Ya kok makanya? Lo ngeliat apa? Sampai ada makan lewat hidung Orang masuk. makan pakai sumpit. Sumpit ini masukin lewat hidung dia. Terus dia ngunyah habis itu. Ya kenapa Jorok bisa banget, lewat anjing. hidung? Ini jorok Lah, mana banget. gue tahu. Gue aja bingung kenapa gue ada buaya skoliosis waktu itu masuk di TikTok Iya. gue. Tahu nggak buaya es? Boya es. Pernah nggak? Lu ngeliat juga? Lu ngeliat gak? Lihat. Nggak, akhirnya gue ketemu. Gue di kemana-mana ngomong ke semua orang. Gak ada yang percaya sama gue. Buaya camah. Buaya camah. Iya. Buaya camah. Atasnya nggak ada. Atasnya nggak ada. Ayo dong. Ayo buaya. Abdi deh buaya. Lu, Udah level kalian udah di atas gue Buaya sih. Soal camah. perbuayaan. Buaya camah. Ya buaya. Ininya doang. Ininya pendek atasnya. Atasnya pendek. Panjang. Ininya gigi banget. Cama. Masa cama. Buaya camah. Enggak, kalau itu enggak. Anjing sepotek ada gue. Yang Anjing badannya doang. sepotek. Badannya, jadi kaki depan sama kaki belakang jaraknya cuman Pendek. banget. Iya. Anjing sepotek. Kan ada anjing panjang tuh anjing sosis. Iya. Dasyun ya, Dasyun. Nah ini Iya. anjing yang anti sosis. Bukan antitesis ya. Iya, anti sosis. Cuman kayak gini. Monyet makan sushi. Pernah lihat nggak? Monyet makan sushi disuapin sama cewek. Pakai kacamata hitam. Kenapa ya lo kayak monyet makan sushi? Monyet makan sushi pakai kacamata hitam, bajunya orang. Kayak orang aja, makan es krim gitu. Hidupnya kayak orang. Pisang no, nggak mau. No, dia gak mau. Nggak mau, pokoknya. Dia gak mau. Monyetnya gak mau. Chicken wing, pokoknya chicken wing. Goblok. Susinya gak seger ya. Monyet makan sushi ada di juga aneh juga tuh. Kok nyampe sih yang kayak Nggak gitu? ngerti gua. Di FYP TikTok lu gua tuh kayak gitu tuh. sih. Anjir aneh lu sumpah. Tapi lu aneh di cerita anehku tuh kebanyakan aneh cerita lu. Cerita Atau kayak gua. ada pengamatan lu. Ya hal aneh yang gue iniin. Gue kan setiap hari nyatet satu kalimat sebelum tidur. Satu kalimat. Iya, apapun yang gue alamin hari itu. Contohnya. Kalau Contohnya- misalnya ini kan udah jam 2. Iya. Kira-kira apa kalau sampai ini Hari ini ya, hari hari ini ini lu tidur nih udah malam nih ceritanya. Oke, nih, gue malam. tulis ya. Iya, Mending gue treadmill. buang-buang waktu. Buang-buang waktu. 22 menit. Buang-buang waktu. Hari ini ada sesuatu yang seru nanti malam soalnya. Kayaknya itu akan jadi highlight gue. Gue nggak bisa ceritain Oke, di podcast. Nanti mungkin di luar bisa gue ceritain. Tapi itu kayaknya akan jadi highlight hari gue. Sesuatu yang seru nanti malam. Nah, yang akan gua lakuin. kayaknya soalnya itu sesuatu yang menarik ya. Iya. Nulis satu menarik. hal. Oh iya. Contoh deh yang pernah lu tulis sama misalnya. Contoh Kemarin. Januari gue bisa buka catatan gue sih. Nggak harus lucu, nggak harus aneh. Beberapa yang menarik dan aneh dan agak unik itu gue jadiin materi soalnya. Oke. Jadi ini gue bacain sisa-sisanya aja Iya, yang aman yang bisa gue bacain ya. Satu kalimat satu hari. Satu kalimat Satu satu hari hari. sebelum tidur. Kalau bikin diary, bikin jurnal kan Capek. males kan. Iya, Satu iya, kalimat iya. doang mah aman bro. Nih, tunggu. Buaya camah itu satu kalimat nggak Dit? Satu Februari tanggal 11. Alia dan Aca dua anak gue ribut karena imajinasi mereka masing-masing. Nah itu mereka lagi main di ruangan main mereka. Tapi yang lu tulis segitu doang, sorry. Iya yang gue tulis gitu doang. Ini pas gue baca Iya, ini iya. gue inget. Si Alia mau main masak-masakan, imajinasi aja, masak nasi goreng. Adanya ngeliat, dia nggak mau nasi goreng, dia maunya bakso, maunya yang lain, ribut. Tapi dua-duanya nggak ada yang beneran. Maksudnya itu semua dalam imajinasi Imajinasi dia. mereka. Nah, buat gue, ngapain lo ribut gara-gara itu? Nah itu pas gue mau tidur, itu yang gue inget. Tuh gue catat aja kayak gitu aja udah. Nah itu biasanya kalau kepake buat di stand up. Oh kepake banget. Seringnya. Iya, ini ada beberapa lagi. yang gue pakai buat show gue. Karena lo bayangin, setiap hari satu sebelum tidur, berarti 1 tahun ada 365 catatan. Iya. Iya kan?
Satu beat stand up aja kalau gue kalau show gue sekitar ada 7 pasak cerita lah, 7 sampai 8 pasak cerita. Artinya lo cuman butuh 10 catatan lah Iya. yang bisa lo pilih. Masa 10 dari 365 nggak ada? Gak ada yang lucu. Nah, gak bisa artinya berpotensi. iya, artinya itu yang gue jadikan materi gue. Makanya kadang-kadang orang mikir, lo kapan dapat idenya sih bikin show mulu? Lah gue Iya. nggak nyari ide, gue nangkep ide. Kerjaan gue nangkepin ide doang. Ntar begitu waktunya develop tinggal baca aja. Mana yang bisa gue pilih ya, mana yang bisa gue pilih ya gitu. Wah, ini bisa jadi solusi buat gue nih. Karena itu Oh, gitu? masalah gue, Dit. Iya. Gue tuh ngerasa kayak kadang-kadang kayak mau stand up fest kemarin gitu ya. Bingungnya tuh ngomongin apa ya gitu. Iya. Nah, kalau lo catat satu kalimat lo kan dan lo kan jadi hidup merasakan hidup karena lo inget bahwa itu lo lakuin. Iya, Ngerti gak sih? iya, iya. Kayak daripada lo tiba-tiba ngerasa tua kan kayak apa yang gue lakuin tahun ini ya. Nah, ini kan ada semua memorinya. Contoh nih Lo catat di mana itu? Di notes apa? di Google Sheets. Oh. Kayak bentuknya. Tapi tahu nggak? Ini namanya Homework for Life dari Matthew Dix. Bukunya Storyworthy. Dia ada aplikasinya buat kayak gini, buat nulis tiap hari. Contoh ya, gue kasih ya. Juni tanggal 30, gue pikir gue udah nongkrong, ternyata tidak. Ini Juni tanggal 30 2025. Konteksnya adalah Dewi Lestari ngajakin gue nongkrong di rumahnya. Oh iya, gue tahu yang penulis-penulis. Iya, menulis-menulis. Gue udah bangga kemana-mana, gue bilang akhirnya gue 3 jam nongkrong di rumah orang. Nah ternyata pas orang-orang tahu itu ada posternya, itu tidak nongkrong katanya. Jadi sebelum nongkrong Dewi Lestari bilang ini poster buat nongkrong kita ya, buat kita ketemu gitu. Nah, acara ternyata itu acara. Ada posternya nongkrong gak? Bukan. Itu Iya acara ya. makanya gue Itu Event. iya ternyata. Tapi kan cuma makan-makan di rumah orang. Gak apa-apa dong. Iya, gak apa-apa sih. Gak Tapi apa-apa semua sih. orang gak terima itu nongkrong. Itu nongkrong gak sih? Nongkrong. Enggak lah. Event lah itu mah. Enggak, tapi lo doang kan, gak ada Iya. penontonnya. Itu posternya apa? Nongkrong kali ini menghadirkan gitu. Aduh coba gue buka ya. Itu bercanda kali posternya Dit. Masa Iya poster-posteran. Poster Iya. kayak ini poster buat acara buat ini kita ya. Buat ketemuan kita ya gitu. nongkrong. Nongkrong kan? Iya. Tapi 3 jam lama lo tuh. Lo Seru. itu Pakai enggak pulpen apa? Soto gitu, Haji gitu. Mamat. Makan soto Haji Mamat. di rumahnya. Di rumahnya Mbak Dewi. Lu Ada yang bawa otak-otak. lu pernah gak sebelum nongkrong selama itu? Apa? Lu pernah gak nongkrong selama itu sebelum Potluck. Nah nongkrong nih apa? Ini nongkrong itu? Ya nih itu apa? duduk ngobrol. Tanpa agenda. Iya. Iya. Oh iya semua orang bilang kan harus gak boleh ada agendanya. Iya. Nah itu gak ada agendanya. Nongkrong. Nongkrong kan? Nongkrong. Gak pernah selama itu. Tanpa agenda. Gak pernah. Akhirnya lu mau? Kenapa? Itu menarik tuh. Kenapa gue mau ya? Karena semua penulis. Kayaknya gitu deh. Karena lu ngerasa dapat sesuatu nih dari. Iya gue tahu. Gue ada 2 kali diajak. Yang pertama gue emang gak bisa. Ya. Ternyata Mbak Dewi masih ngajakin gue. Sehingga gue ngerasa, Serius. oh iya nih kayak udah diajakin 2 kali. Kalau Dan gue kosong kan. Iya. Ya masa gue gak ikut udah diajakin 2 kali. Kalau sampai nggak datang, lu ada mikir gitu? Kalau nggak datang, jangan-jangan. Ya kalau gak datang gue gak enak udah diajakin 2 kali gitu. Oh. Ternyata seru. Iya. Itu iya. gue keluar rumah aja istri gue juga bingung. Iya, mau ngapain? Iya. Gua Sama orang-orang gitu. gua aja bingung. Apalagi istri lu yang tiap hari sama lu. Seru ngobrol ya. Seru. Seru lah. Oh itu ngobrolin macam-macam pak. Itu ada aja. 3 jam itu lu pulang duluan apa udah bubar? 3 jam itu gua pulang bersama satu orang yang pulang karena gue pulang. Apa tuh Berarti namanya? lu duluan pulang ya. Kan tapi bareng kita ke depannya bareng. Iya tapi lu acaranya belum gua selesai. balik ya. Lu duluan duluan dong. Bukan cabut ya, bukan gitu dong. Tapi kan ada foto dulu. Oh. Iya foto yuk foto. Oh foto nih biasanya kan di akhir-akhir ada foto. Iya dong. Ya nongkrong gak usah gitu. Ya, gua Foto-foto ngeraba. aja habis nongkrong lagi gak apa-apa. Kan enggak dong. Ih gak apa-apa kalau nongkrong. Kalau lo talk show kan biasanya. Ya ini talk show. Talk show. Itu bukan talk show. Iya gue ngerasanya gitu. Kayak kita foto yuk. Foto yuk. Oh ini udah akhir nih. Kalau udah akhir pada berdiri semua. Sebelum pada ke meja. Gue duluan ya gitu. Masuknya gitu. Orang pertama yang ngomong gua duluan lu. Enggak, ada Mbak Ratih Kumala, dia ada acara. Tapi dia datangnya duluan kan? Dia datangnya duluan. Iya. Gua enggak mungkin gua ikut dia. Berarti lu nungguin yang pulang kan? Gitu. Gua nungguin Nah ini dia, gue juga deh. Gua nungguin waktu yang pas buat pulang. Kok ketawa? Iya kan? Berarti lu gak tahan juga sebetulnya 3 jam dong. Tahan gak? Tapi Ya tahan. kalau 3 jam mah udah cukup kali ya. Ya, kalau 3 jam mah udah cukup tapi kan. emang Iya kan? Radit tuh one of a kind lah udah. Nongkrong Dari gua. dulu gak pernah nongkrong, Dit? Nongkrong sama teman-teman gitu Nah kan nongkrong. gue bingung mendefinisikannya kan. Karena kan kayak misalnya ada yang bilang dulu lo sering main werewolf di rumah, ya kan? Awe juga sering main. Lah, terus gue bilang ke orang-orang,
orang-orang bilang bukan nongkrong karena ada agendanya. Agendanya main werewolf. Berarti itu bukan nongkrong. Nah kan gue jadi bingung nongkrong itu apa. Kalau tadi sama anak-anak podcast Mas bilang, pernah gak lu ditelepon, gue kesini ya, ke rumah lu ya. Nah ditanya mau ngapain gak tahu, nah itu gue gak pernah. Oh. Gimana ya maksudnya kayak, gue nelpon lu Pican gue ke rumah lu ya. Iya ke rumah gue. Nah itu gue gak pernah tuh, kalau gue gak tahu mau ngapain. Kalau ada yang datengin lu, ada gak? Dit, gue ke rumah Dit. Berenang. Ya itu ada agenda. Ini gak ada. Gak pernah. Biasanya kalau anak komik juga minta saran. Ya pengen ngobrol dong. Nah itu lumayan beberapa kali. Tapi gak pernah kayak ke rumah ya. Karena gue juga kayak ngapain ya gitu. Ya, apa gimana? Gue tuh gak ngerti. Ya apa sih yang bener? Gak apa-apa. Gimana sih? Iya gak ada yang benar. Maksudnya itu kan emang lu. Loh, tapi di masyarakat terjadi. Terjadi. Oh terjadi nelpon. Weh ngapain weh? Gue ke rumah lo ya. Sini. Gitu. Bosen aja Dit. Kayak misalkan lagi di rumah. Bosen aja. Pengen kemana ya? Nyari angin. Ke rumah Pican dah. Ke rumah Pican aja tadi di rumah Pican juga tiduran. Saya main HP. Tapi beda suasananya rumah dia. Iya misalnya. Gue gak ngerti gue. Nih misalnya gini, misalnya kan rumah lu bagus sih. Bukan. Coba kalau rumah lu jelek lu pengen ke rumah yang bagus kali ya. Bukan. Gue gini, contoh. Gue dari dua sisi deh. Ya. Dari sisi orang yang mau ke rumah orang lain. Ya. Gue itu dulu ya. Ya. Pican, gue lagi di rumah bosen nih. Ya. Lu nih bosen. Bosen nih gue ke rumah nih. Telepon Pican lah. Chan gue ke rumah ya. Enggak. Iya. Boleh dong. Boleh. Bawa melon ya. Oke, bawa melon. 2, 1. Satu aja. Oke, gue bawa 1 melon. Taruh pala. Taruh pala ya. Ada yang mana gak? Gue masuk ke rumah lo nih. Terus kayak, gue di rumah Pican kan. Kan gue gak enak sama Pican. Lah, Pican, kan gue seneng. Kenapa lo seneng ada gue? Ya ada yang bertamu. Ada teman gue bisa ada teman ngobrol. Uus pernah habis syuting di Bekasi. Weh, gue syuting di Bekasi nih. Yaudah sini lah ke rumah. Bawa melon. Enggak. Terus dia ke rumah ngobrol bentar, tidur dia di kamar gue. Udah. Uus pernah gue inget. Nah, gue inget Uus pernah. Iya kan? Dia Uus pernah gitu. sekalinya tuh. Dia ke rumah lo gak tau ngapain? Iya, gue kenal sama Uus pas awal-awal kenal. Dia lagi ngapain? Dia nelpon gue. Ke rumah ya. Dia ke rumah. Dia nyuruh lo ke rumah dia. Enggak. Uus mau ke rumah gue. Terus gue ke rumah ya. Lo bingung dong. Gue ke rumah kan. Dia ke rumah kan. Terus kita duduk di taman tuh. Terus gue kayak, ini mau ada apa nih gitu. Ngerti gak? Sumpah. Mau dipalak. Ini mau ada apa ya gitu. Nah terus akhirnya gue nanya Uus pada saat itu. Ada apa Uus? Gue bilang, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Oh iya gue mau ngobrol dong. Oh oke. Pernah gue inget tuh. Iya gue inget. Gue inget dulu banget itu. Ada kali 6 tahun lalu. Tapi ngobrol gak? Akhirnya ngobrol. Biasa aja santai. Ngobrol tapi gue bertanya-tanya ya. Nah kalau kayak gitu Dit, sebenarnya lo nggak harus ini juga misalnya gini. Us gue lagi ngerjain ini, santai aja ya. Udah, jadi emang Us kadang mungkin juga pengen main aja. Ya, ntar lo ngapain? Ntar abis itu baru nyari dia lagi. Ngobrol bentar. Gue ini dulu bentar ya. Ini ya, gitu nggak apa-apa. Gitu. Gue ngetik dulu ya depan lalu metik ya gitu. Metik apa? Petani kacang lu. Emang kacang dipetik ya? Kabut. Jadi beda dong. Bukan dipetik goblok. Nggak, tapi ini tadi yang mengenai tulisan tadi ya. Iya. Yang kayaknya gue agak susah adalah gue nggak ingat itu Dit. Pak, harus detail gitu ya. Sehari sebelum bukan, tidur. Bukan. Kan tuh tadi ternyata gue nggak nongkrong. Nah mungkin kalau gue kan kenapa gue nulis begini? Oh 6 bulan kemudian dia baca. Lo tulis sepanjang yang lo bisa inget aja. Nggak saklek satu kalimat. Okay. Tapi idenya adalah satu kalimat itu membuat lo tidak usah mikir itu susah. Ya. Makanya dibilangnya satu kalimat aja. Oke, itu kan karena kita stand up comedian ya. Maksudnya ya mungkin itu ini. Menurut lo kalau orang dokter kayak Pican deh, Pican. Pasien ini kayak ya buat Pican. Ya buat. Pasien kayak kalau dokter. Emang gitu dokter? Ya siapa tahu. Nggak, kalau Pican kira-kira kepake gak orang yang bukan stand up comedian menurut lo kepake gak? Buat podcast kepake banget. Kepake banget ya. Kepakainya kepake banget. 365 cerita. Lo bisa ceritain di podcast. Gak usah bohong-bohong. Orang gue juga gitu ya. sering kok. Gue sering kayak soal gue diundang Mbak Dewi apa segala macam itu gue ceritain tanpa baca jurnal gue ya. Terus kadang
ada satu soal di Januari itu soal gue ketemu Haji Bolot terus gue malu banget karena dia di umur 83 atau berapa tuh masih semangat banget kerja dari pagi gitu. Sementara gue kadang-kadang kalau dapat callingan pagi kayak aduh pagi juga ya gitu. Terus itu bikin gue lumayan mikir. Nah itu keinget terus di kepala gue catat. Kan kadang-kadang Nyatanya apa? Bolot bangun pagi gitu. Bolot bangun pagi. Lah, Bolot kerja dari pagi. Kayak gitu ada bolot hebat. Bangun pagi. Malu sama bolot. 17 Januari. Malu sama bolot. itu kalau ada orang yang nemu nggak tahu konteks lucu juga tuh. Oh, ini ada catatannya Radit nih. Apa yang terjadi 17 Januari? Malu sama bolot. Apa ya? Apa dia telanjang depan bolot? Di 17 Januari apa yang terjadi ya? Tapi tadi kan udah bilang gue malu nih sama Haji Bolot. Enggak gitu yang gue tulis. Enggak, maksud gue tadi kan lo cerita. Nah yang pengen gue tahu, proses lo tahu itu gimana? Proses tahu apa? Ya lo tahu kalau Haji Bolot kerja dari pagi. Kalau dia malu. Bukan. Lo kan bilang. Kalau dia 86 tahun. Bukan. Apa sih gue gak ngerti. Tadi kan lo bilang. Iya. Ya ternyata Pak Haji Bolot itu umur 82 tahun masih kerja dari pagi. Sementara gue malas. Nah lo tahu dari itu dari mana? Tahu dia dari pagi masih kerja dari pagi itu dari mana? Apa syuting bareng apa gimana? Oh gue syuting bareng. Masa gue ngeliat dia di TV. Kayak pagi ini dia nih. Kayak dia pagi ini. Live. Langsung live. Iya, masa gue pakai feeling. Pagi nih kayaknya nih orang ini. Lo ngobrol sama Pak Haji Iya gue Bolot. emang lagi syuting sama dia. Terus lo ngobrol. Iya, gue lagi syuting sama dia. Pak Haji Bolot di sini. Terus gue duduk sini. Terus Pak Haji, kita lagi break apa? Commercial break ya iklan. Duduk kan diem-dieman dong. Akhirnya gue ngajak ngobrol kan. Karena kan bolot. Iya, ngajak ngobrol. Pak Haji Bolot gitu. Diem aja. Iya. Dengar suara enggak? Dengar suara. Siapa? Lo gak takut gitu nih? Yang mana? Haji Bolot yang mana? Pak Haji Bolot. Pergi. Enggak, tapi kan gue ngobrol sama dia. Pak Haji udah syuting dari kapan? Dari jam berapa? Karena kan gue dateng kan callingan kita siang ya. Tapi mereka sepertinya udah ada syuting episode lain sebelumnya. Ya ceritalah dari pagi gini. Hebat Pak, masih semangat, masih sehat gitu. Dia cerita ya umur saya udah segini gitu. Oh waduh, saya aja pagi-pagi kalau callingan pagi masih suka males bangunnya Pak gitu. Ya udah cerita-cerita gitu. Cuma saya sampai jam 1 siang doang Mas Radit. Callingannya pagi, kelarnya cepet. Saya juga males. Saya males sore-sore. Saya juga males. Masa sih males Pak Haji? Hah, siapa? Jadi budak lagi. Perasaan ngobrol udah banyak. Perasaan ngobrol udah panjang. Budak lagi jadi. Terima kasih Dit ilmunya nih. Bener nggak lo praktekin? Iya, Gua praktekin. Arif Brata udah praktekin soalnya. Iya. Karena itu kemarin tuh waktu stand up fest, gue beneran sampai Hamin 3 ya. Gue ngomongin apa ya Chan. Terus ada lagi cerita-cerita. Kemarin gue sempat umroh nih bareng sama dia. Iya. Cerita itulah. Terus akhirnya jadi materi gitu. Nah kadang tuh jadi gak inget aja gitu bahwa obat yang itu tuh bisa jadi materi gitu. Kebayang gak itu pas lo umroh segitu panjang tuh tiap hari kan pasti ada yang bisa dicatat kan? Iya. Karena sehari cuma 1 kalimat Pak. Iya. Gue itu sekarang kalau bikin materi buat show gue yang baru kan gue habis tour panjang nih 61 show kemarin tuh cerita sial. Iya. Udah selesai, udah tinggal buka aja. Oh ini bisa jadi beat, ini bisa jadi beat. Ini kayak perlu gue latihan lagi gini-gini. Tulis 2 minggu lah gue langsung latihan lagi udah. Nah ini kan kemarin lo 61. Iya. Sekarang? Belum tahu. Gue gak pernah tahu gue bakal karena berapa show. lo kalau masih ada mau ya udah terus aja. Ya, kalau gue masih senang gue buka, kalau gue udah nggak happy gue tutup. Gitu. Dan ini sih sebenarnya agak aneh juga kemarin kayak gue dihubungin kayak ini abang mau promo dong di ini. Ngapain ada promo ya kata gue kayaknya. Nah, karena sebelumnya Dit lo tuh kayak senyap tapi habis. Iya. Jadi kan kita punya tim event. Iya. Tim event kan punya program. Programnya itu SOP-nya adalah buat promo. Nah, pas biasanya karena jadwal gue ribet, makanya mepet tuh sama tanggal jualan dengan promo. Iya.
Sehingga jualannya udah selesai, udah sold out, karena udah kadung kita bikin janji promo, gue dateng. Jadi gue promo lah waktu cerita sialku. Iya. Jangan lupa nonton cerita sialku, bisa dibeli mana? Udah habis. Ngapain promo kalau lo udah sold out? Iya itu makanya. Selalu kayak gitu. Ya. Nah sekarang tim event itu coba bikinnya lebih awal, makanya gue ada kebagian nih sebelum gue jualan. Ya gitu. Tapi maksud gue kan kayaknya nggak perlu juga dah. Ya kan SOP-nya juga kayak gitu. Nah, tapi kita nggak pernah tahu kan. Iya sih. Kita nggak pernah tahu. Mungkin demand terhadap diri gue di tahun ini rendah, kan dengan adanya promo kan bisa bantu juga. Gitu aja. Tapi selalu dan uniknya gini, lo tuh ini juga pertanyaan gue. Kenapa lo memilih untuk show berkali-kali di tempat yang sama? Dibandingkan dengan lu cari tempat yang gede banget untuk sekali show di tempat itu. Karena gue gak suka venue yang terlalu banyak orang. Pusing banyak orang. Tutup tirai aja. Jadi lu di jadi orang bisa lihat lu gak bisa lihat mereka. Pakai kaca film. Tapi selain itu, gue sih masih nyaman kalau main di, kan gue pernah main di 3.000, di 2.000 juga pernah gitu. Nyaman-nyaman aja karena gue dalam kontrol. Tapi esensinya buat gue stand up itu adalah conversation, percakapan. Ya. Kalau gue bikin di venue yang mungkin 5.000, 7.000, itu nggak kayak bercakap-cakap buat gue. Makanya kan gue kalau show nggak pernah pakai jas apa gitu, pakai baju sehari-hari. Karena buat gue it's a conversation antara gue sama penonton aja gitu. Kan gue nggak, gimana ya, buat dapat rasa itu masih ngobrolnya itu loh. Gue sukanya show kecil. Ya nggak kecil sih. Maksudnya gue suka shownya. Buat lo mah kecil. Let's say Usmar 400. Ya 400 tapi kan kali 2 kan sehari. Iya ada. Iya 400. Makanya berkali-kali sih. Iya. Iya. Tapi di Pekanbaru karena masalah venue-nya juga. Akhirnya kita sepakat bahwa kita bikin aja 1.500 ya waktu itu. Di show terakhir ya. 1.500 gue masih happy-happy aja. Tapi kan tetap kalau gue boleh milih. Main di 500, tapi 2 kali. Iya. Lebih Chan dia satu kota bisa 3 ya. Iya, Usmar berkali-kali dia. Sekalian. Usmar tuh berkali-kali dia. Iya, sekarang jadi aja. Jadi 400 bisa dikali 5. Enggak, 20 gitu kali. Kalau Jakarta bisa 20. Tuh kan? Kalau Jakarta. Berapa tuh? 400 kali 20 berapa? 8.000. Harus muntah banget. 8.000 ya? 8.000 kan? Tapi kadang kan itu kan udah bisa di Istora. Atau di Indonesia Arena tempat Panji itu. Iya, itu 10.000. lu tuh. Iya penuh itu lo malu dit. Panji mah lewat dit. Masalahnya itu gue gak pengen. Itu masalahnya. Yes, yeah. Sama kayak harga tiket aja. Harga tiket kan seharusnya gue naik nih tahun ini kan. Iya itu yang pernah gue ngomong sama lo kan. Iya. Dit lo mau tega banget jual segitu. Itu aja gue masih ribut gue sama Puput soal naikin apa segala macam. Karena udah mepet banget harus dinaikin. Mungkin tahun depan kayaknya pas tur keluar kota. Kan di luar kota ininya makin banyak ya pengeluarannya kan. Mungkin akan naik lah gitu untuk harga di luar kota, kemungkinan gitu. Tapi ya itu sih gue hanya bikin sesuai apa yang gue pengen. Masalahnya itu doang. Gue sukanya apa gitu. Kalau gue sukanya kayak gitu ya gue lakuin aja. Dan lo pernah cerita lo kayak agak ketergantungan sama show ini gitu. Lo pernah cerita sama gue kayak kalau nggak show kayak stres kayak orang bingung gitu. Iya gue anjang-anjangan. Iya benar. Anjang-anjangan. Ganti dikit-dikit. Oh ada bunyinya? Bunyinya tes gitu. Berarti netes atau kok bunyinya tes sih? Kok bunyinya tes? Bunyi dari netes itu kan tes. Lu pernah sih anjang-anjangan? Gak pernah. Bunyi coba udah pakai mic. Jadi gue harus nyoba anjang-anjangan. Lo anjang-anjangan kenapa waktu itu? Gue tau gue kalau capek ya anjang-anjangan pasti gue. Lo periksa prostat deh. Enggak, prostatnya aman. Udah periksa belum? Lubang kencingnya kekecilan katanya, lubang kencingnya. Jadi mesti gedein lubangnya. Tiap ketemuan ngomongin ini, lu udah cek gula darah. Udah terakhir. Iya. Lu cek gula darah, lu cek prostatnya. Tiap ketemu Radit disuruh cek. Iya kan lo kan diabetes. Iya, tapi udah. Masih nggak? Gue udah lumayan terkontrol karena udah nge-gym. Oh, gula darah berapa puasa? Puasa, kalau puasa kemarin 100 akhirnya puasa 10. Gue ada puasa Ramadan. 10 kan masih ini. Masih agak tinggi, tapi oke lah. Oke. Dibandingin yang sebelum-sebelumnya puasa 200. Wah itu kacau sih bro. Iya. HbA1c. HbA1c sekarang udah menengah. 5, nggak sampai 5 gue kemarin. Oh masa? Iya. Bukan standar 5 ya? Enggak tahu gue. 5,7. Berapa nu kemarin gue kasih liat lo nu?
D5 ya? Lupa lah gue. Ya, enggak soalnya dia sahabat diabetes gue, dia diabetes juga. Oh, gue pikir orang pro dia. bukan. Oh, lu diabetes juga? Iya, dia diabetes duluan. Padahal badannya ini ya gak terlalu gede ya? Enggak. Tipe 2 tapi? Yang kamar mandi dalam kan? Kamar mandi dalam. Tadi lagi ngomongin apa sih? Tapi Solo. Solo. Nah ini seperti halnya promo-promo. Tuh kalau mau beli di mana? Tiketnya. Oh iya, www.ceritaanehku.com. Cerita anehku. Itu bentar, ya semuanya di situ deh. Gue juga suka lupa gue. Jadi sebenarnya apa bedanya sih antara ya kalau mungkin cerita cinta nih ngomongin cinta, cerita sial. Nah kalau ini ada ini nggak apa? Ya udah nih bedain namanya aja atau? Ya kalau dari materi sih karena dari kegelisahan pribadi pasti masih yang kayak gitu-gitu sih. Mungkin ada yang beda dikit. Cuma kan yang bedanya banget yang pas penonton maju kan. Karena kan mereka nulis cerita aneh kan. Oh. Dan itu kesenangan gue kan. Gue suka banget interaksi sama penonton gue yang bagian itu tuh. Iya. Itu yang beda-beda tiap show ya Dit. Pasti. Karena gue gak tahu siapa yang naik kan. Orang kemarin ada pelatih harimau ternyata. Di show gua. Dilatih masak. Bocah nanas. Oh iya ada. Bocah nanas. Ada bocah nanas diundang ke podcast Radit. Pelatih Ibnu, harimau. namanya Ibnu. Iya. Oh iya. Pelatih harimau atau caretaker lagi. Kiper harimau. Kiper harimau. Dilempar harimaunya. Kiper bukan kiper bola. Bener-bener kiper, namanya kiper harimau. Oh penjaga harimau dia. Iya, jaga harimau supaya gak masuk gawang. Biar gak masuk gawang. Dia di Solo naik, akhirnya lu undang. Iya. Kenapa? Karena unik. Jadi bagian dari promo digital downloadnya sih. Kayak gue mau ngomongin digital download gimana ya biar nyambung ya. Oh penonton yang udah pernah naik, gue undang ke podcast kali ya. Sekalian ngomong digital download dan stand upnya gitu. Nah yang gue undang itu si Ibnu. Kiper. Lo kenal tapi kalian kenal? Enggak, dia kayaknya DM gue atau apa? Iya gitu, DM kita. Ya, dia naik ke show gue pakai baju podcast seminggu. Di podcast lo juga pakai. Di podcast gue juga pakai. Kayaknya dia fans berat deh bro. Iya. Malah kesini gak diundang. Nanti kita undang ya. Diundangnya ke Radit. Ini podcast anjing. Gue udah begini kan. Diundangnya Raditya Dika nih. Oh iya dia ternyata menarik ya. Ya. Terus dia, tapi dia katanya udah cabut dari udah gak latih harimau lagi. Serigala. Kucing sekarang. Kucing lah ini. Jadi hewan. Dia di tempat yang lain. Nah, yang gue undang juga penonton gue itu ada awalnya gue nggak tahu bro. Jadi ceritanya dia pas di cerita sial itu dia cerita bahwa supaya dapat cintanya kembali sama orang yang udah mutusin dia di sebuah daerah di Jawa. Dia berangkat dari Jakarta. Enggak, dia pura-pura jadi ojek online. Bawain McFlurry. Tapi ceweknya udah buka pintu ngelihat dia tetap ditolak, nggak mau diterima balik. McFlurry-nya tapi diambil sama ceweknya. Ini nggak apa-apa ya buat aku gitu. Gitu banget. Sedih kan? Iya. Sedih dengan pakai udah pakai ojek online kan? Online, ya. Dia pergi ke satu tempat gitu kayak ada pos gitu, dia duduk di ini diusir, bang jangan di sini bang. Karena ojek pangkalan. Ojek pangkalan. Iya. Dia cerita gitu, terus buat gue ceritanya seru tuh. Iya. Akhirnya gue undang ke podcast gue. Iya. Ternyata bro, gue baru tahu di sana pas lagi di podcast gue, dia baru cerita apa yang dia lakukan. Ternyata dia pro player top 1 di Indonesia, pemain GeoGuessr, tahu nggak lo? Apa tuh? Yang nebak-nebak misalnya. Oh, ada foto. Ini di mana? Iya. Oh itu. Oh, ini jalanan Rusia nih. Di topnya dia. Nomor 1 pak. Di Indonesia. Di Indonesia. GeoGuessr. apa tadi? GeoGuessr. GeoGuessr. Penebak. Menebak geografis. GeoGuessr. Lu bayangin dong, ini dari foto gini doang nih. Cuman rumput doang. Oh ini pasar rumput. Ini rumput. Tahu ya. Ini rumput Brazil. Tahu dia. Karena ada Ronaldinho. Gini. Ada Ronaldinho. ada tiduran di lantai. Ada Ronaldinho, dia tahu. Ada rumput, iya. Bisa tahu dikasih potongan kecil dari negara tersebut. Gue tadinya gak percaya gue. Sampai gue tes langsung live di podcast gue. Coba lo tes, gue tes. Bener tapi? Bener semua. Lo ngetesnya daerah mana? Lupa gue. Tapi maksudnya luar negeri atau Indonesia? Kan kalau GeoGuessr kan random. Oh, berarti emang Indonesia ada juga yang ngacak. Indonesia bisa. Bisa hafalan gak itu? Enggak Edit? Enggak. Yang dia hafal adalah tiang listrik Eropa beda antara Prancis sama ini. Bedanya di mana? Dia hafal itu. Penanda jalan, marka jalan. Kalau putus-putus itu apa? Kalau nyambung dia di mana? Sapi. Ini sapi dari Asia. Sapi pleret gitu dia tahu gitu. Apa itu sapi pleret? Apa? Sapi dari daerah pleret.
Nama daerah itu Pleret. Ada Pleret. Lu gak tahu nama daerah Pleret? Di Jakarta. Di Jawa. Oh Jawa Pleret. Muntilan tahu Muntilan? Tahu. Pernah dengar. Pleret, Muntilan. Kok sama? Oh sama. Geografi gue buruk soalnya. Jadi Kok sama? gue ngelihat dia tahu gitu, amazed banget gue. Dari cerita cinta, cerita sial apa segala macam, so far yang ceritanya paling menurut lo ini menarik banget tuh di cerita apa? Rata favorit sih. Favorit lo lah. Rata ya? Semua rata, cerita cintaku juga banyak yang seru. Kadang gue yang gue inget individual ceritanya. Kayak misalnya ada penonton gue yang waktu SD lagi nongkrong deket SD-nya dia, minum yang es yang di itu. Cekek. Ya cekek itu, tiba-tiba dilindas beca. Apanya? Dia badannya dilindas beca. Jadi beca lewat. Dia tiduran? Dia nggak tahu, dia cerita dia sih dia lagi duduk. Terus tiba-tiba kelindes gitu. Mau Crash Bandicoot kali. Dia dilindas Crash Bandicoot. Terus dia udah di bawah, dia bilang, abang aku kelindes udah setengah badan. Oh iya maaf ya dek, dia mundur jadi makin kelindes lagi. Itu dia cerita. Iya aneh banget. Ada yang cerita kemarin di cerita sial di kosan. Iya. Baru mau tidur cewek nih, ribut, kosannya kemalingan, takut dia diselimut. Aduh nih berisik nih, kosan gua kemalingan. Pagi-pagi dia turun, Mbak motornya diambil maling, motornya dia. Seru banget tahu. Seru banget. Iya. Ada yang penonton merasa terganggu. Gara-gara dia gak nulis cerita apapun, tapi bang aku terganggu karena penonton sebelahku kayaknya lagi ribut deh. Dia udah kuping. Ya keganggu lah. Lagi sulap dompet api. Tiba-tiba deh. Keganggu sih. Sebelahnya lagi berantem. Akhirnya gue panggil yang berantem ke panggung gitu lah. Nah ini kan udah jadi tradisi nih ya, kayak gitu nih. Penonton juga pasti udah tahu. Sekarang ada nggak yang kesana, bang gue nanti nonton nih cerita gue gitu. Ada nggak yang udah DM duluan atau? Mungkin ada, tapi kan gue jarang baca DM ya. Iya. Mungkin ada, tapi berharap diajak naik. Tapi makin kesini tuh makin banyak yang nggak cerita sih. Kayak bang, kita pakai baju I Love Radit, jadi dia bawa 10-11 orang pakai I Love Radit gitu. Ya gitu-gitu sih, banyak yang seru-seru juga. Iya. Di cerita anehku ini ada kota yang sebelumnya nggak lo datengin nggak? Kita kan baru ngerangkai Jakarta ya. Ya. Jadi gue belum tahu nanti belum tahu keluar kota mana aja. Belum tahu. Iya. So far tuh berarti sampai Sulawesi edit. Belum tahu sih. Enggak yang sebelumnya. Sebelumnya kita kemarin tuh banyak justru di Kalimantan. Iya, tapi Sumatera juga ada kan? Sumatera ada. Sulawesi Makassar kita kebetulan enggak ya. Kemarin ya. Kita ada Sulawesi enggak jadi cerita sial? Enggak ada ya? Oh, enggak ya. Bali pasti Bali ya. Bali ada. Iya, Lombok enggak. Luar negeri enggak, kan I Love Radit banyak di. Enggak maksud apa festival. Oh, di luar negeri I Love Amsterdam. I Love London. I Love New York gitu, I Love Radit gitu ya maksudnya. Ada enggak I Love Radit di luar negeri kan banyak tuh pernah. Tahu gue juga yang ngatur kan juga si Puput ya. Yeah. Jadi gue biarin aja lah dia ngatur sendiri aja. Jadi ini yang udah pasti adalah di Jakarta mulai tanggal berapa Dit? Show-nya tanggal 6. Ini bulan apa sih? September ya. 6 September ya. Abis itu Sabtu Minggu gitu kan biasanya. Udah gak bisa Sabtu Minggu gue. Gue cuma bisa Sabtu doang. Udah jebol suara gue. Oh iya? Iya. Udah ada nodul gue. Apa tuh nodul? Ada daging tumbuh di antara pita suara. Ya ampun, kok bisa begitu? Gara-gara lo ngomong mulu? Dia kapalan gitu. Karena terlalu sering bergetar sama ada asam lambung sehingga dia agak beda lah gitu. Jadi lo udah nggak boleh terlalu banyak ngomong nih? Pada saat itu ya, pas penyembuhan ya, gue disuruh puasa ngomong 7 hari. Terus gue pulang ke rumah, gue bilang ke istri gue, aku lagi puasa ngomong, ternyata kok enak. Jadi gue bilang ke dia 2 minggu, padahal cuma 7 hari. Biar gak diajak ngobrol. Bisa tuh lu kalau berantem. Bisa lu berantem. Iya. Bisa lu. Berarti gue bisa selain pura-pura mati, kan gue berantem suka pura-pura mati. Pura-pura sakit aja daging tumbuh ya. Daging tumbuh. Tadi daging tumbuh di leher kan? Daging tumbuh di leher. Iya ada. Di dalam. Nodul. Aku nodul deh. Vokal nodul. Gak bisa ngomong dulu 2 minggu. Pergi lu dari rumah. Gue meeting pakai Google Translate Pak, gue Pak sama produser gue. Iya. Ini ya halaman yang pertama Pak. Beneran. Tapi dia gak apa-apa tuh. Gak apa-apa kan gue ceritain. Saya lagi gak bisa ngomong. Saya lagi gak bisa ngomong. Saya produser gue diem ya. Tahu gak yang lucu apa? Yang lucu kalau itu pura-pura.
Mampus lu. Emang buat iseng ya. Emang buat Gue iseng. kerjain. Oke Dit, sukses ya Dit. Cerita anehku ya. Thank you. Ya pasti. Gue selalu pesan kalau waktu itu sempet DM, bukan DM. Gue cuman komen waktu itu. Cerita cinta ya. Cerita cinta yang kedua kalau gak salah. Komen doang tuh. Kapan nih Bekasi gitu. Tiba-tiba DM sama Popot di WhatsApp. Bang lu mau nonton gitu. Iya, di mana belinya? Udah nggak usah nih kasihnya nggak bakal dapat lu kata dia gitu. Di Sumarekon ya itu. Iya, di Haris biasanya kalau Radit. Iya. Jadi ya buru-buruan lah kalian lah biasa pasti pada udah terbiasa kayaknya penonton lo untuk nge-war ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan masih sama lah antusiasmenya. Terima kasih Radit sudah membuang 20 menit di sini. Makasih. Makasih loh 22 menit. Ya. Tapi yang tadi mati lampu kalau yang video mungkin gak bisa dengerin. Nah kalau yang audio kayaknya nanti ada. Oh bisa? Bisa kan audionya selamat. Oh iya. Nah, buat kita nih ada jadi ada Spotify yang audionya doang. Nah itu nanti bisa denger di situ. Gokil. Lo sambung atau kayak lo jadi nanti ekstra? akal-akalan nanti. Gue pakai AI suara lu biar nyambung. Iya. Pakai ini yang tadi ya, yang tadi wawancara ya. Iya. Enggak ya dah. Terima kasih Ranca. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.